Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ayu. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Oh ya, sekarang kan lagi di tengah pandemi COVID-19. Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Jaga kebersihannya, kemudian jaga kesehatannya di rumah saja. Apalagi sekarang khususnya saya di Jawa Barat gitu. Besok 6 Mei ya, 6 Mei 2020 akan diberlakukan PSBB. Makanya kita semua harus mentaati peraturan dari pemerintah tersebut. Oh iya, di sini aku mau ngobrol sama kalian gitu. Kan di tengah pandemi COVID-19 ini kan pasti memiliki banyak dampak negatif dan positifnya. Oke, dampak positifnya itu salah satunya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, artinya giat untuk beribadah, kemudian semakin banyak waktunya dengan keluarga yang biasanya kita kerja tapi lebih banyak waktu buat keluarga, kayak misalkan ngerjain tugas anak gitu bareng, maksudnya membantu ngerjain tugas anak sekolah gitu, karena anaknya juga kan belajarnya di rumah. Kemudian kita juga lebih menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, tapi tidak sedikit mempunyai dampak negatifnya nih dari adanya COVID-19 ini. Salah satunya itu dari kesehatan ya, kemudian dari bidang pendidikannya gitu kan, yang sudah tersusun rapih dari RPP dan sebagainya, akhirnya kita mempunyai rencana lain kan, mempunyai plan B, plan C dan sebagainya kan. Kemudian dari bidang ekonomi, apalagi Indonesia bisa dikatakan perekonomian sedang bergejolak. Nah, ngomong-ngomong tentang perekonomian, kita semua juga kan memang sedang butuh kan, butuh banget untuk makan gitu, untuk makan, kemudian untuk semua biaya hidup. Pokoknya kan tidak sedikit ada beberapa karyawan yang kena PHK. Kemudian kalau saya pribadi di sini memang sangat berdampak sekali dari adanya COVID-19 ini gitu kan. Ngomong-ngomong soal itu, saya melihat berita di situ. Biasanya sih kalau berita-berita saya jarang ditanggepin terlalu jauh sih, cuman karena ini beritanya itu yang mungkin juga kalian sudah ketahui juga, yang sedang viralnya itu dikatakan arah negatif. Menurut saya, kenapa bisa dikatakan arah negatif? Karena kita kan sudah tahu lagi butuh bantuan ya, semua orang juga mungkin butuh bantuan gitu, tapi ada oknum yang malah menyalahgunakan bantuan tersebut gitu. Coba kalian lihat video viral prank sembako, isi sembako ternyata isinya sampah. Bayangin coba, dari judulnya aja kalian merasa nyesek nggak sih? Kalian merasa terasa miris nggak dengan adanya konten seperti itu? Sebenarnya kalau untuk konten kreator kayak gitu, ataupun youtuber yang lainnya gitu, kita bebas gitu membuat konten seperti apa. Tapi kan ada batasannya, artinya itu sudah menyeleweng loh menurut saya ya ke nilai dan normanya gitu. Nah, coba kalian lihat di situ ya, ada video mengenai, namanya tuh Ferdian Paleka ya. Nah, di situ lagi gencar-gencarnya membicarakan sosok itu ya. Kalau saya pribadi gimana ya, di situ mereka ngeprank waria yang di pinggir jalan membagikan sembako ya, membagikan makanan tapi isinya sampah gitu. Di sini saya melihat beritanya itu, si waria dicuplikan videonya itu sampai bilang jazakumullah ya, makasih, sampai bilang kayak gitu. Mereka kayak seneng banget dapat bantuan seperti itu. Oke, saya nggak melihat dari sudut pandang dari si waria itu. Saya tidak bisa menjustifikasi tentang waria
seperti itu ya, artinya memang sebetulnya penyimpangan sosial dikatakannya, tapi ya mungkin itu pilihan dari mereka gitu. Jadi saya di sini lebih ke apa ya, mengatakan si Ferdian tersebut gitu. Kalau misalkan ya bantuan mie juga mereka juga senang, tapi kok bisa-bisanya mereka berpikiran untuk membuat konten kreatif di mananya ya teman-teman menurut kalian, tapi malah kayak gitu tuh seniat banget sih isi apa ya mie gitu, sampai nyari-nyari di tong sampah terus dimasukin. Ya ampun, gimana coba perasaannya ya kan. Saya juga lihat juga dari si waria itu, si oknum itu, si korban ya, berarti si korban itu diwawancarai ya, dia merasa apa ya, dilecehkan bahasanya ya, merasa terhina gitu, dapat bantuan tapi isinya sampah. Pokoknya ada azan, bentar ya, di off dulu. Oke, sekarang kita mulai lagi ya, azannya sudah selesai. Berbicara tadi mengenai si Ferdian Paleka tersebut, ya memang banyak orang yang geram dengan tingkah laku mereka gitu. Terlebih saat saya ya melihat dari ada video permintaan maaf si Ferdian itu di Instagram ya kalau nggak salah, tapi malah belakangnya dikasih bohong. Tapi bohong, ya ampun, udah jelas itu tindakan yang salah, tapi malah bilangnya minta maaf tapi tidak sesuai dengan hati, tidak sepenuh hati, malah kayak ngerjain lagi, malah kayak dibecandain lagi. Ya mungkin pantas saja gitu, netizen banyak yang apa ya, katanya Instagramnya sama YouTube-nya direport. Memang merepotkan sekali sih si Ferdian itu menurut saya ya. Pokoknya generasi muda saat ini jangan sampai apa ya, mengecewakan lah gitu. Saya sebagai pendidik merasa sangat miris sekali dengan tindakan yang seperti itu gitu. Jangan sampai terjadi lagi tindakan-tindakan yang seperti itu. Kalau kita apa ya, kalau saya pribadi, kalau misalkan banyak uang gitu, uangnya lebih sampai banyak gitu, lalu saya juga pengen banget gitu bantu masyarakat. Cuman kan karena saya juga seadanya gitu kan, jadi apa ya, suka seneng aja lihat konten kreator kayak Baim Paula yang membagi-bagikan rezeki gitu kepada yang kurang mampu gitu. Saya sangat suka gitu, saya sangat senang gitu melihatnya, meskipun hanya melihat gitu. Apalagi saya yang melakukan kebaikan tersebut itu sangat luar biasa loh teman-teman, tapi malah itu disalahgunakan. Itu sangat-sangat tindakan yang kurang baik. Jangan sampai video tersebut malah ditiru oleh anak didik kita yang masih muda, yang masih kecil. Karena di situ juga di kontennya juga ada mungkin anak yang mau sahur ya, anak-anak kecil dikasih juga sampai maaf ya bilang kata-kata kurang berkenan, itu sampah ya gitu. Mereka kan pasti kecewa loh ya, udah dikasih makanan terus juga ya dari pihak mie juga apa ya, itu mie, kardus mie isinya sampah, kan dibilangnya mie tapi malah sampah. Kemudian juga menurut saya melanggar PSBB nggak sih, karena di Bandung juga sudah PSBB kan, sudah PSBB bukan sih, iya kan. Nah di situ di mobilnya bertiga terus tidak pakai masker. Mereka ada cuplikan di video mana ya, ada bilangnya kalian di rumah saja, aku yang kerja apa gitu ya. Setiap orang juga pengen di rumah, cuman kan kalau misalkan di rumah aja terus gak ada pemasukan, mau makan dari mana? Si waria bilang kayak gitu loh. Pokoknya itu tindakan yang kurang baik, jangan sampai terjadi lagi.
saya sebagai pendidik, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Sekreatif mungkin kalian membuat konten apapun itu, mau konten masak yang gemar masak, mau konten prank gitu. Tapi ya itu terserah mau kontennya settingan atau enggak, tapi ya jangan merugikan orang lain gitu. Ya kan? Kemudian mau konten mendaki, kebetulan saya juga suka mendaki, atau konten gak ada yang nanya ya, pada pokoknya konten apapun ya yang bijak menurut saya tidak bermaksud untuk menggurui, cuman ya ngobrol-ngobrol aja gitu Kak, sama kalian semua, meskipun ngobrolnya kan lewat layar depan layar. Itulah yang terjadi saat ini. Hatinya terasa nyes-nyesan gitu. Di desa saya juga kan, kebetulan saya tinggal di desa gitu, banyak yang butuh bantuan, entah makanan mie aja tuh seneng banget gitu, butuh bantuan ini itu, atau ya butuh makan lah gitu. Makanya semoga dengan adanya itu si orang itu bisa sadar, bisa belajar dari pengalamannya agar tidak melakukan hal itu lagi ya. Dan yang lainnya semoga tidak terjadi lagi, termasuk dengan saya, dengan keluarga dan sebagainya. Jangan melakukan tindakan yang kurang baik, jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain ya. Kita sama-sama introspeksi diri. Pokoknya itu yang terjadi saat ini. Semoga kita semua sehat-sehat saja, kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Sudah ya Allah, semoga sudah membaik, jangan terjadi apa-apa lagi. Kita bulan puasa, kita Ramadan, kita Lebaran dengan normal, melaksanakan kegiatan dengan normal lagi ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.